into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but when you look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya ta'zimi Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika yaitu Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, perkenalkan nama saya Saadah, saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang kini sudah semester 4 dan prodi Tadris Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta konsep yang berjudul pembelajaran berbasis masalah. Baik, yang pertama di sini ada pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. PBL menjadi suatu pendekatan dalam belajar di mana peserta didik menyelesaikan permasalahan yang autentik. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Yang pertama ada faktor tujuan. Interaksi adalah kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Karena setiap pendidik yang akan mengajarkan satu unit bahan pelajaran harus terlebih dahulu merumuskan tujuan instruksional dari materi yang akan diajarkan. Baik, selanjutnya ada faktor bahan atau materi. Setelah tujuan dirumuskan, harus diikuti langkah pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi, tingkatan peserta didik yang akan menerima pelajaran. Pendidik harus menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya ada faktor pendidik dan peserta didik. Pendidik sebagai pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan pengajaran, sedangkan peserta didik sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan mendapatkan kemanfaatan dari peristiwa pengajaran yang terjadi. Baik, selanjutnya ada faktor metode. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umumnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik suatu metode, maka semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Baik, selanjutnya ada faktor situasi. Situasi adalah suasana belajar atau suasana pengajaran. Termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan keadaan peserta didik seperti semangat belajar, juga keadaan cuaca, keadaan pendidik, keadaan kelas pengajaran yang berdekatan yang mungkin mengganggu atau terganggu karena penggunaan suatu metode. Baik, selanjutnya ada teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Keterampilan dasar dalam mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik yang profesional. Berikut ada beberapa teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ungkapan secara verbal yang ditujukan untuk meminta respon yang dapat berupa pengetahuan, pertimbangan, dan lainnya. Maka dari itu, bertanya menjadi stimulus yang dapat merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan cara pendidik dalam meningkatkan interaksi belajar agar terjalin suasana belajar yang aktif dan tidak membosankan bagi peserta didik.
Interaksi dalam proses belajar mengajar itu sangat penting dilakukan agar peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Baik, selanjutnya ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan pendidik dalam menciptakan suasana prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.